Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsa Suba Oktaviani, Sawit Karlina, Cindy Tia Fitri, Silvi Widianawati, Rika Barnika Ifada, dan Seviani Farda Yunisa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah matematika teori himpunan dan sejarah matematika perkembangan aljabar abad ke-19. Untuk materi pertama, yaitu sejarah matematika teori himpunan. Pada karya tulisnya tahun 1872, George Cantor memikirkan suatu formulasi ketat untuk bilangan irasional, yaitu dengan menggunakan apa yang sekarang disebut dengan barisan Cauchy. Jadi, periode 1820-an, Weierstrass, Dedekind, dan Cantor semuanya berhasil untuk secara belajar membangun teori-teori yang lengkap tentang bilangan irasional. Namun demikian, untuk hal tersebut mereka lebih memilih penggunaan intuisi teoretis himpunan daripada konsep limit. Dipengaruhi pengajaran Weierstrass tentang analisis, penelitian awal George Cantor terkait dengan deret trigonometrik. Kelahiran himpunan ditandai salah satu publikasi karya tulis Cantor, Über Eigenschaft des Inbegriffes aller Reellen Algebraischen Zahlen, yaitu tentang sebuah sifat dari sistem semua bilangan aljabaril. Karya tulis tersebut ditemukan dalam Crell's Journal pada tahun 1874. Cantor dalam kata pengantar karya sinoptik, hebatnya tahun 1895 mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan himpunan. Sesungguhnya, Cantor bukan satu-satunya orang atau bahkan yang pertama tertarik dengan sifat-sifat himpunan infinite. Jelas bahwa dua himpunan infinite dan ekuivalen dengan syarat bahwa himpunan-himpunan itu memiliki jumlah elemen yang sama. Sampai saat ini, istilah-istilah himpunan finite dan himpunan infinite telah digunakan dalam cara informa, tetapi istilah-istilah tersebut dapat diberi makna yang pasti melalui gagasan ekuivalen. Subbab yang kedua yaitu sejarah matematika perkembangan aljabar abad ke-19. Selama abad ke-19, matematika menjadi semakin abstrak. Carl Friedrich Gauss, yang dikenal sebagai pangeran matematika, membuat karya yang revolusioner dan konvergensi barisan atau convergence of series. Dia juga pertama memberi pembuktian yang memuaskan pada teorema fundamental aljabar dan hukum kuadrat kebaikan atau quadratic reciprocity law. Di abad ini juga berkembang dua bentuk geometri baru selain geometri Euclidean. Matematika Rusia Nikolai Ivanovich Lobachevsky dan rivalnya János Bolyai atau matematikawan Hungaria secara terpisah mendefinisikan dan mempelajari geometri hiperbolik. Sementara satu bentuk lain, yaitu geometri elips, dikembangkan oleh matematikawan Jerman, yaitu Bernhard Riemann. Di akhir abad ke-19, ia juga mengembangkan geometri Riemannian yang menyatukan dan secara luas mengeneralisasikan tiga tipe geometri. Ia juga mendefinisikan konsep manifold yang mengeneralisasikan gagasan tentang kurva dan permukaan surface. Abad ke-19 menyaksikan awal dari banyak aljabar abstrak. Hermann Grassmann di Jerman memberikan versi pertama ruang vektor space. William Rowan Hamilton di Irlandia mengembangkan non-communicative algebra. Matematikawan Britania George Boole merancang aljabar yang segera berevolusi menjadi aljabar Boolean yang hanya ada angka 0 dan 1.
Aljabar Boolean menjadi titik awal dari logika matematika dan berperan penting dalam computer science. Augustin Louis Cauchy, Bernhard Riemann, dan Karl Weierstrass merumuskan kembali kalkulus dengan cara yang lebih ketat, rigorous. Di abad ini juga, untuk pertama kalinya batas-batas matematika dieksplorasi. Niels Henrik Abel dari Norwegia dan Évariste Galois dari Prancis membuktikan bahwa tidak ada metode aljabar umum untuk menyelesaikan persamaan polinomial dengan derajat lebih dari 4, atau teorema Abel-Ruffini. Di sisi lain, batasan 3 dimensi dalam geometri telah terlampaui di abad ke-19 dengan pertimbangan parameter space dan hypercomplex number. Penyelidikan Abel dan Galois dalam solusi berbagai persamaan polinomial meletakkan dasar bagi perkembangan grup teori serta bidang-bidang yang terkait dengan aljabar abstrak. Di akhir abad ke-19, George Cantor membangun fondasi pertama dari teori himpunan yang memungkinkan kita memahami dengan tepat gagasan keterhinggaan serta telah menjadi bahasa umum pada hampir semua cabang matematika. Teori himpunan Cantor dan logika matematika yang dikembangkan oleh Peano L. E. J. Brouwer, David Hilbert, Bertrand Russell, and A. N. Whitehead dianggap sebagai fondasi dasar matematika. Pada abad ke-19, berisi beberapa komunitas matematika yang dikenal oleh dunia. Di antara lainnya seperti London Mathematical Society pada tahun 1865, lalu ada juga Société Mathématique de France pada tahun 1872, selanjutnya ada Edinburgh Mathematical Society pada tahun 1883, selanjutnya ada Crollo Matematico di Palermo pada tahun 1884, lalu ada juga American Mathematical Society pada tahun 1888, dan yang terakhir ada Quaternion Society pada tahun 1899. Thank you for your attention. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.